adalah singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu sistem persamaan aljabar yang terdiri dari 3 variabel dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Setiap variabel dalam SPLTV memiliki pangkat 1. Bentuk umum dari SPLTV adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana X, Y, dan Z merupakan variabel, A, B, dan C merupakan koefisien variabel X, Y, dan Z berurut-urut, sedangkan D merupakan konstanta. Ciri-ciri dari SPLTV yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan, memiliki 3 variabel, dan ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Untuk menyelesaikan SPLTV, Anda bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Metode eliminasi yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada 2 persamaan. Metode ini bisa digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi memerlukan langkah yang panjang. Metode substitusi yaitu dilakukan dengan cara mengganti salah satu nilai yang tidak diketahui yang mewakili nilai-nilai lainnya yang juga belum diketahui. Metode ini lebih mudah digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Contoh soal menggunakan metode substitusi. Di sini diberikan 3 buah persamaan linear 3 variabel. Persamaan yang pertama yaitu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Persamaan yang ketiga yaitu 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan min 5. Dari ketiga persamaan tersebut, kita harus mencari nilai X, Y, dan Z menggunakan metode substitusi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu silahkan pilih terlebih dahulu salah satu dari 3 persamaan tersebut. Kita rubah bentuknya agar menjadi X sama dengan, Y sama dengan, atau Z sama dengan. Di sini kita pilih persamaan 1, di mana kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan 5-nya kita tulis, kemudian positif 2Y pindah ke kanan menjadi negatif 2Y, dan juga positif 2Z pindah ke kanan menjadi negatif 2Z. Setelah kita rubah bentuknya, langkah selanjutnya adalah kita akan substitusikan bentuk yang kita rubah pada persamaan 1 ke persamaan 2 dan persamaan 3. Di sini kita memulai dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 terlebih dahulu. Untuk persamaan 2 yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4, kita akan salin ke bawah terlebih dahulu. Nah, 2X tadi, X-nya kita akan ganti dengan X yang telah kita rubah, maka akan menjadi 2 dikali 5 dikurang 2Y dikurang 2Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 5 maka dapat 10, dan 2 dikali min 2Y dapatnya min 4Y, kemudian 2 dikali min 2Z maka hasilnya min 4Z, tambah Y tambah Z sama dengan 4. Kemudian min 4Y ditambah dengan Y maka hasilnya yaitu min 3Y, dan min 4Z ditambah dengan Z maka hasilnya min 3Z sama dengan 4-nya kita turunkan terlebih dahulu, kemudian 10 yang positif pindah ke kanan menjadi negatif 10, 4 dikurang 10 maka hasilnya min 6. Untuk mempermudah maka kita bagi dengan min 3, tujuannya hanya untuk mempermudah karena angka-angka tersebut bisa dibagikan dengan min 3. Hasilnya Y ditambah Z sama dengan 2 sebagai persamaan 4. Di sini kita rubah menjadi Y sama dengan 2 kurang Z untuk digunakan nanti. Kemudian kita mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi kita salin terlebih dahulu. Kemudian 3X, X-nya kita ubah dengan bentuk yang tadi, maka menjadi
3 dikali 5 dikurang 2Y dikurang 2Z dikurang Y ditambah 2Z sama dengan min 5. Kemudian 3 dikali 5 maka dapat 15, dan 3 dikali min 2Y dapatnya min 6Y. Kemudian 3 dikali min 2Z hasilnya min 6Z dikurang 9 ditambah 2Z sama dengan min 5. Min 6Y dikurang Y maka hasilnya min 7Y. Min 6Z ditambah dengan 2Z maka hasilnya min 4Z. Kemudian min 5 nya disalin, positif 15 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 15. Kemudian min 5 dikurang dengan 15 maka hasilnya min 20 sebagai persamaan 5. Di sini kita akan mensubstitusikan pada persamaan 4 tentunya ke persamaan 5. Persamaan 5 tersebut kita salinkan ke bawah. Kemudian 7Y, Y-nya akan kita ubah dengan bentuk Y yang tadi, maka menjadi min 7 dikali 2 dikurang Z dikurang 4Z sama dengan min 20. Nah, min 7 dikali 2 hasilnya min 14, min 7 dikali min Z hasilnya 7Z, kemudian min 4Z disalin sama dengan min 20. 7Z dikurang 4Z hasilnya 3Z sama dengan min 20. Kemudian min 14 pindah ruas ke kanan menjadi positif 14. Min 20 ditambah 14 maka hasilnya adalah min 6. Nah, 3Z 3-nya kita pindahkan untuk dibagikan dengan min 6. Jadi min 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah min 2. Jadi nilai Z-nya adalah min 2. Di sini kita mensubstitusi nilai yang telah kita dapat tadi, yaitu Z sama dengan min 2 ke persamaan 4 yang telah kita bentuk tadi. Di sini kita bisa menggunakan persamaan 5 juga, namun agar lebih mudah kita akan menggunakan persamaan 4. Nah, bentuk persamaan 4 yang telah kita dapatkan tadi yaitu Y sama dengan 2 dikurang Z, di mana kita mengubah Z-nya menjadi nilai Z yang telah kita dapat, yaitu min 2. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 4. Di sini kita akan mensubstitusi nilai yang telah kita dapat tadi, yaitu Y sama dengan 4, Z sama dengan min 2 ke persamaan yang di awal tadi. Bisa persamaan 1, 2 maupun 3, hasil akhirnya akan tetap sama. Agar lebih mudah maka kita akan menggunakan persamaan yang telah kita rubah bentuknya menjadi X sama dengan, di mana persamaan itu adalah persamaan 1. Di sini kita salin kembali persamaan 1 yang telah kita rubah, di mana X sama dengan 5 dikurang 2Y, Y-nya kita ubah menjadi 4, dan dikurang 2Z, Z-nya kita ubah menjadi min 2. Nah, hasilnya adalah 5 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 1. Jadi nilai dari X adalah 1. Setelah kita memperoleh nilai X, Y, dan Z, maka kita memperoleh himpunan penyelesaiannya. Kita tulis secara berurutan mulai dari X, Y, dan Z, di mana nilai X-nya yakni 1, nilai Y-nya yakni 4, dan nilai Z-nya yakni min 2. Nah, demikian langkah-langkah atau cara menggunakan metode substitusi pada SPLTV. Kesimpulannya, sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV memiliki pengertian sebagai bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Bedanya, persamaan linear 3 variabel terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Misal, X, Y, dan Z.